Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria, CGP Angkatan 11 dari SMA 1 Cigombong, Kabupaten Bogor. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitatornya yaitu Bapak Trisno Widodo dan pengajar praktis saya yaitu Ibu Nur Hasanah. Latar belakang pembuatan aksi nyata ini adalah belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah dan murid menyukai peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Tujuan pembuatan aksi nyata ini yang pertama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Dan yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta terbentuknya motivasi intrinsik bagi murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Berikut adalah diseminasi budaya positif yang dilakukan di sekolah kepada rekan-rekan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini ya Bapak Ibu di ruang guru. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Ibu di sini mohon izin menyampaikan diseminasi budaya positif. Di sini saya bukan untuk menggurui tapi mari kita sharing bersama mengenai budaya positif. Nah, ini adalah untuk tugas yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar lebih semangat. Nah, nanti ice breakingnya kita lihat. Mari Bapak Ibu hebat semuanya kita ice breaking dulu. Saya mohon untuk berkenan berdiri sebentar. Ini breaking yang katanya terheboh tapi tahun 2009. Kita sama-sama menggerakkan. Biarin ya. Pegang langkahmu, tangan diputar.
Mana suaranya ibu-ibu? Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Saya nggak ke ini kan saya mau ambil tas dulu. Lumayan ya Bapak Ibu. Olahraga siang. Oke, nah selanjutnya adalah tujuan diseminasi hari ini. Yang pertama adalah menyampaikan paradigma perubahan. Kemudian yang kedua adalah mengadopsi praktik baik. Kemudian nanti diharapkan juga dapat mengembangkan budaya positif dari hasil diseminasi yang kita lakukan hari ini. Ya, selanjutnya adalah konsep inti budaya positif. Ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini semua adalah konsep inti budaya positif. Ada 7. Nah kita mulai. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, harusnya di sini pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Karena yang kita tahu setiap peserta didik itu punya tipe belajar yang berbeda-beda. Nah, makanya mungkin di awal biasanya kita memberikan instrumen ya yang berisi tipe-tipe belajar peserta didik, lalu kita beri digolong-golongkan dan kemudian dikelompokkan. Kemudian kita beri pembelajaran sesuai dengan tipe belajar masing-masing, dari mulai medianya, kemudian juga nanti penilaiannya dan tugasnya juga. Nah, kemudian di sini harus disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu ya Bapak Ibu semua. Ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Nah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah disiplin positif. Nah disiplin positif ini apa sih? Ada yang sudah tahu? Kalau yang menurut Bapak Ibu ini, kalau yang di layar, yang dari saya atau yang dari literatur yang saya baca, mungkin ada yang Bapak Ibu mungkin punya pendapat lain mengenai disiplin positif, silakan. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Mangga. Ada? Ibu Emma, kayaknya udah gak sabar. Mau mengungkapkan apa itu disiplin positif. Oke, mangga Ibu. Menumbuhkan kesadaran pada peserta didik bahwa mereka memang harus menerapkan disiplin seperti misalnya datang tepat waktu gitu ya, terus mengikuti pembelajaran di kelas juga sesuai dengan kesepakatan yang memang sudah ada di kelas tersebut. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Emma. Ya, terima kasih Ibu. Ya betul ya. Dan disiplin positif ini hendaknya berasal dari siswa sendiri ya, bukan atas penghargaan misalnya atau hukuman atau adanya hukuman atau adanya ancaman. Nah yang biasa kita lakukan kan kalau di sekolah biasanya kita ada sistem poin. Nah gimana caranya siswa itu disiplin tapi bukan karena takut poinnya nambah gitu. Nah itu. Jadi disiplin positif ini harusnya berasal dari diri. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dalam memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini Bapak Ibu, ini disiplin diri positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila, ada yang berdasarkan keterampilan hidup. Nah kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila ini yang sudah kita tahu ada 6 ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan bernalar kritis. Nah, kalau berdasarkan keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, harusnya kemudian lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini seperti ini nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita tanamkan baik dalam diri maupun kepada murid. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang mendasari anak melakukan sesuatu. Maka dari itu ketika anak berbuat sesuatu, maka kita lihat apa latar belakang anak melakukan itu. Itu namanya kebutuhan dasar manusia, adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, ini ketika melihat masalah maka harusnya kita bijak. Saya juga sama belajar terus bahwa kita harus melihat apa yang mendasari anak berbuat sesuatu hal gitu. Ya, lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah butuh bertahan hidup. Ya, artinya dia butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Nah, semua pengennya dikasihani. Jangan dikasihani, diberi cinta dan kasih sayang. Saya yakin semua orang butuh. Baik anak kecil, orang dewasa, maupun yang sudah lewat dewasa. Ya, betul, ini semua yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan, jadi penguasaan harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, ternyata ada di sini penguasaan. Kemudian diakui dan didengar, ya. Semua orang pasti butuh didengarkan. Ya, betul ya Bapak Ibu, ketika curhat butuh didengarkan, ya. Yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain. Setiap orang juga butuh bermain ya. Walaupun saya juga yang sudah seumur 30 misalnya, butuh bermain, betul nggak Bapak Ibu? Ya, bermain dalam hal-hal yang ini ya, positif. Kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Butuh tertawa, betul. Kalau seharian cemerut enak gak? Enggak, pasti butuh yang namanya ada ketawa lah ya. Ketawa itulah namanya asam apa sih kalau di hidup. Butuh ketawa, butuh sedih, ya tetap itu kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ternyata motivasi perilaku manusia ini ya, yang poin selanjutnya adalah ada 2. Ada yang dari ekstrinsik, dari luar, kemudian ada yang dari intrinsik atau dari dalam. Nah, kita mulai dari ekstrinsik dulu, dari luar ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Masih ada. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, intrinsiknya dalam diri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ya. Nah, baiknya memang yang dari diri itu ya, betul nggak Bapak Ibu, setuju nggak? Ya, motivasi yang paling baik itu adalah yang dari diri sendiri. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Karena tadi yang pertama faktor ekstrinsik manusia melakukan sesuatu adalah karena ada hukuman. Maka dari itu kita harus tahu apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang mau mengungkapkan mungkin Bapak Ibu? Antara 3 ini boleh. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mangga. Ada? Ya. Mungkin Ibu Rian. Kayaknya udah perlu gitu ya. Ada ide gitu atau punya. Mohon maaf Ibu. Aduh, ini masih lupa inget ya. Kalau menurut sepemahaman saya, kalau hukuman itu diberikan oleh salah satu pihak, misalnya guru yang memberikan aturan ketika siswa itu melanggar norma atau melanggar tata tertib yang berlaku. Jadi di sini tidak ada kontribusi siswa. Jadi begitu melanggar itu langsung diberikan hukumannya pada saat itu. Kemudian untuk konsekuensi di sini
siswa itu menerima suatu konsekuensi atas kesalahan atau misalnya atas ketidakdisiplinan yang sudah diperbuatnya, tetapi dia secara sadar gitu ketika melanggar sesuatu dia sudah tahu oh ini konsekuensinya. Nah, untuk restitusi ini biasanya itu ada guru dan siswa ini sama-sama duduk bersama gitu untuk merefleksi diri atas kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa tersebut secara internal itu muncul kesadaran bahwa hal tersebut memang tidak boleh dilakukan. Jadi bukan atas dasar hukuman atau bukan atas dasar ancaman. Jadi muncul motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Rian. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ibu hebat, keren ya, betul ya. Jadi kalau misalnya hukuman itu biasanya dari orang lain ya biasanya, tapi kalau konsekuensi itu ada dalam diri juga dan dia bentuknya bukan fisik juga. Kalau konsekuensi dibalikan ke anaknya. Apa konsekuensi yang kamu lakukan setelah melakukan hal ini, jadi balikan ke anaknya, itu konsekuensi. Kalau hukuman biasanya kalau misalnya maaf di sekolah berarti dari guru berasalnya. Kemudian restitusi itu betul, jadi di situ ada dialog dulu antara siswa dan gurunya. Oke, nah di sini adalah untuk lebih jelasnya, yang pertama hukuman, yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman atau psikis. Ya, jadi ada yang dibuat sakit hati di sini atau bentuknya bisa fisik ya dalam bentuk hukuman hukumannya. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kalau ini kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ternyata masih tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap guru selalu memonitor murid, jadi tetap ada monitor dari guru. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada dialog saling bertukar pikiran, kira-kira setelah melakukan apa yang kamu harus lakukan. Di situ ada dialog yang baik di dalam restitusi ini. Oke, kita lanjutkan untuk lebih memahami bedanya hukuman dan konsekuensi. Ini ada pembedanya ya. Perbedaannya yang pertama adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan. Jadi menyakitkan orang yang diberi hukuman. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Dan untuk jangka waktu lama, sakit hatinya jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan akhirnya dan paksaan. Jadi kalau hukuman ada paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep dirinya yang buruk dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya pada akhirnya karena takut hukuman ini. Dan marah, di sini ada marah, ada rasa bersalah dalam diri anak. Ada rasa dipermalukan dan merasa tak dihargai. Nah, kalau misalnya konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tetap ada tidak nyaman, tapi efeknya ini dalam jangka waktu pendek, sedangkan hukuman panjang. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Jadi tentunya dilihat dari sini konsekuensi lebih baik ternyata ya Bapak Ibu, betul? Ya. Nah, kita lihat beberapa pernyataan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, mohon untuk sama-sama kita cari ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, ayo coba Bapak Ibu kita sama-sama berdiskusi untuk yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat
terlambat lagi, berarti anaknya sering terlambat lalu menulis 100 kali di buku karena terlambat di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Karena ini tidak ada hubungannya. Ya, dia melakukan terlambat, tapi yang dihukum atau yang dia lakukan adalah keliling lapangan. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya betul. Gak pakai masker tapi disuruhnya push up. Ada fisik juga di sini. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, jadi emang konsekuensinya ketika merusak atau menghilangkan atau buku orang lain hilang ya kita harus ganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu? Iya, ya betul. Ketika menumpahkan air ya harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Nah, ini konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Gak boleh pakai sepatu katanya karena pakai sepatunya selain warna hitam. Nah, ini hukuman? Ya betul. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, karena ini sesuai dengan mata pelajarannya yaitu PJOK. Jadi anak insya Allah tidak sakit hati. Ya Bapak Ibu betul? Ya, nah ini. Nah, semoga sudah paham dengan hukuman dan konsekuensi. Ya betul ya. Jadi konsekuensinya ada 3. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kita ke konsep diri budaya positif yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Ini beberapa pendapat, ada yang mengatakan negatif positif gitu. Yang negatif ini adalah yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Tapi yang positif adalah teman, yang positif itu pemantau dan manajer. Jadi teman masih ada di negatif. Nah, gimana Bapak Ibu setuju nggak? Ada yang memberi tanggapan karena tentunya setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk menangani siswanya. Nah, saya sendiri jujur lebih sering adalah baik ke anak sendiri maupun ke murid, saya lebih sering yang kedua. Ternyata itu negatif, membuat merasa bersalah. Saya lebih sering itu atau pemantau. Nah, mungkin ada yang berpendapat kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling baik itu apa sih? Mangga. Ya, boleh Bu Haji. Yang menurut Bu Haji yang paling tepat untuk sebagai guru itu sebagai apa? Posisi kontrolnya. Sebagai manajer. Oh iya. Ya. Karena pada saat berperan sebagai manajer berarti betul-betul menempatkan peserta didik dan kasus kalau kasus terlalu besar ya permasalahan yang ada itu pada posisi yang tepat gitu, seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Haji. Tepuk hebat. Hebat. Ya. Nah, ini ketika diskusi juga, jujur ketika saya diskusi dengan teman sekelompok, tentu banyak tanggapan dari yang ini ya. Jadi intinya setiap anak kan kita nggak bisa ngelakuin kalau anak yang ngeliat kita nggak bisa Bu pakai yang manajer katanya, kita harus hukum katanya gitu. Atau misalnya kita jadiin teman dulu ternyata nggak mempan, lalu kita jadiin akhirnya menghukum. Nah, setiap anak beda-beda. Nah, kalau ternyata berdasarkan literatur yang paling tepat memang betul kata Bu Haji, yaitu manajer. Karena di sini ada diskusi dan di manajer ini benar-benar dibalikan ke anak. Apa ya konsekuensi yang harus kamu lakukan setelah melakukan ini? Ya, oke, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini yang penghukum. Yang penghukum itu menghardik bentuknya. Ya, kemudian menunjuk-nunjuk. Ya, menunjuk-nunjuk kamu salah. Kemudian berkaca pinggang. Ada yang suka berkaca, tapi biasanya kaca pinggang kita mah pegel ya. Ya, kemudian ada yang membentak bahkan. Ya, kemudian
Ada di sini penghukum bentuknya fisik atau verbal. Dan dampaknya ternyata ada dampaknya anak menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau ya mapel tertentu. Nggak suka fisika. Misalnya gitu. Karena gurunya galak, suka menghukum biasanya gitu kalau yang penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi di sini kalau pembuat merasa bersalah, gurunya suaranya lembut kayak saya. Ya, untuk namun menyalahkan siswa. Ya di sini. Kemudian menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Kamu gak kasihan sama wali kelas kamu? Ya Allah, gitu ya. Nah itu saya yang sering. Kamu gak kasihan sama walas kamu? Nanti walas kamu gini. Nah saya jujur ya gini. Kalau saya ke perwalian ini, nah, ternyata salah ya. Nah dampaknya adalah membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Nah kemudian yang ketiga teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Pasti ada yang seperti ini ya. Dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Jadinya malah mengulang kesalahan. Kalau yang teman. Selanjutnya ada dua lagi ya Bapak Ibu, masih semangat? Masih ya. Oke, kita dua lagi nih. Posisi kontrolnya adalah pemantau. Kalau pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Datar identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Kemudian dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya mandiri di sini ya. Jadi tetap ada kekurangannya. Nah ternyata yang paling tepat menurut literatur adalah manajer nih. Kayak gimana sih manajer? Kalau manajer itu suaranya netral, tercipta. Aduh, dibuat netral weh. Kerubah masalahnya netral. Anak berbuat jahat apapun, maaf gak jahat. Anak berbuat masalah apapun kita datar weh gitu. Bisa gak? Bisa. Insya Allah. Kita sama-sama belajar. Kemudian identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan. Jadi terus nanya ke anak. Jadi anaknya yang terus mengungkapkan apa yang terjadi. Di sini berarti ada menangkap latar belakang anak membuat masalah juga. Jadi di sini bijak lah ya. Oke, kemudian bermakna membantu siswa memecahkan masalah. Tapi masalahnya tetap ke anak. Kira-kira apa konsekuensinya? Kamu harus lakuin apa setelah melakukan ini? Dari sini manajer. Dan dampaknya murid mandiri, kemudian memecahkan masalah sendiri. Karena di sini konsekuensinya pun dibalikkan kepada siswa. Nah ini tentu tidak mudah. Lanjut kita ke yang selanjutnya adalah ada kasus nih Bapak Ibu nih, kita lihat. Kasusnya adalah masih posisi kontrol. Siswa sering tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini mungkin setiap guru pernah mengalami ini ya. Di semua tugas saya yakin. Nah kemudian yang pertama misalnya ada hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah konsekuensinya atau hukumannya. Ini kira-kira apa bentuk posisi kontrolnya? Hormat kepada bendera. Nah ini gak lihat mapelnya apa? Kira-kira penghukum? Ya penghukum. Nah ini ada ya. Kemudian berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Berarti ini apa? Iya ya, kecewa, ada kata-kata kecewa. Kemudian ayo bantulah demi bapak, ayo bantu bapak bantu ibu ya di sini. Oke, kira-kira ini adalah teman ya, bantu bapak ya. Kemudian peraturannya apa? Nah ini Nolah nanya peraturannya apa? Ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah ini yang harus kita coba, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu gitu. Dan ini bukan dengan nada yang tinggi, karena nadanya netral. Jadi mau nggak mau kita istirahat dulu gitu ya, dan meredakan dulu hati. Walaupun anak berbuat masalah apapun, kita meredakan hati dulu, baru kita menemui anak. Mungkin ketika jadi manajer seperti itu, kita buat senyaman mungkin hati kitanya. Ya, oke. Selanjutnya nih Bapak Ibu, kita sama-sama yuk coba. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Iya, ya betul ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Pemantau. Buku. Ya, atau mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu enggak? Jadi salah ya anak teh. Kamu tidak benar
pernah melakukan ini. Jadi ini tuh jadinya anaknya salah nggak di mata gurunya? Penghukum, ya ini penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian ayo lakukan demi bapak atau ibu. Oke, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau. Ya, bapak ibu ini pemantau. Nah, kita game lagi. Mau bapak ibu? Mau berkenan? Iya, iya ibu. Gamenya ada hadiahnya. Ada nanti di belah kanan. Oke. Aku diajarin kakak Boleh ini merapat. Iya, pegangan. Udah. Agak maju boleh. Nah gitu. Kiri, kanan, depan, belakang. Kiri, kanan, depan, belakang. Rada lancar apa Pak Ibu? Oke. Ya. Kiri, kanan, depan, belakang, depan. Kanan, belakang, depan. Oke. Ya, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga, ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kan itu udah sampai sini, yang tengah masih di situ, berarti yang tengah salah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkenan untuk melakukan ice breaking yang saya berikan. Oke, selanjutnya kita ke yang poin 6 ya, ke keyakinan kelas. Nah ini yang keenam Bapak Ibu ya, semuanya ada 7. Yang keenam adalah mengapa keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas. Nah sekarang ini udah banyak sekolah yang membuat keyakinan sekolah. Ya, jadi beralih ke keyakinan sekolah. Nah yang saya dengar kemarin ya SMA Caringin sudah mulai membuat keyakinan sekolah. Jadi kenapa sih harus keyakinan, bukan peraturan kelas? Ya mangga Bapak Ibu ada yang mau berargumen? Mungkin bukan, karena kelihatan sudah bertenaga lagi setelah SPT. Mangga, kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Terima kasih Bu Simar. Jadi melek sih nggak jadi ngos-ngosan gitu ya Allah. Jadi gerah ya. Iya benar. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan itu dibuat bersama gitu kan, semua aspek, semua lini gitu kan itu diajak untuk berdiskusi. Sedangkan kalau peraturan biasanya dibuat oleh salah satu pihak lain tidak mengetahui, dan juga kalau peraturan biasanya bersifatnya mengikat, jadi harus banget gitu ngikutin si peraturan tersebut. Kalau keyakinan ini dipedomani bersama, diyakini bersama gitu kan. Jadi insya Allah kalau misalkan kedua belah pihak mengetahui, dipedomani bareng-bareng, itu nggak akan ada miss di dalamnya seperti itu. Ya, tepuk tangan buat Bu Anti. Tepuk hebat. Hebat. Bu Anti keren ya, betul sekali. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu disepakati bersama, semuanya ngumpul di setiap stakeholder sekolah atau kelas ya. Semua ngumpul kemudian mengungkapkan pengen apa sekolahnya, pengen apa kelasnya, peraturannya, bukan peraturan, yang kita mau apa di sekolah atau di kelas ini. Jadi sama-sama dibuat, kemudian dibuat benar-benar keyakinan kelas ini adalah jadi kalimat positif, kemudian juga jadi sedikit. Jadi misalnya dari setiap orang tadinya banyak, jadi sedikit, kemudian kita buat jadi positif, dan kita benar-benar buat
berdasarkan penggolongan nilai-nilai kebajikannya apa. Kalau misalnya semua tanggung jawab kita buat dalam satu kata, gitu. Kalau misalnya adalah disiplin kita buat dalam satu kata, seperti itu. Jadi pastinya mudah dihafal keyakinan kelas ini harusnya. Jadi termasuk saya di kelas itu buat hanya 5. Jadi gimana caranya anak nanti ingat keyakinan kelas kita apa dari 5 itu. Kamu apa yang kamu lakukan? Terus apa keyakinan yang kamu langgar gitu. Jadi anak-anak benar-benar hafal sama yang 5 itu. Biasanya sedikit ya untuk keyakinan kelas ini. Nah, kalau peraturan benar-benar dari satu pihak biasanya. Kalau di sekolah ya dari guru aja. Oke. Kemudian, nah ini keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku dan interaksi dalam kelas. Nah, ini saya gambar ini adalah saya ambil dari kelas perwakilan saya sendiri. Itu banyak ya kertas warna-warni itu dari setiap anak banyak sekali sampai akhirnya keyakinan kelasnya hanya 5. Dari yang banyak itu saya kelompokkan menjadi kalimat, satu kalimat yang umum dari yang banyak itu. Yang selanjutnya adalah syarat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan ada kata-kata tidak membuang sampah sembarangan, tidak ada yang seperti itu. Bisa dirubah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita nggak bisa gunakan kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah lain, tidak bisa, karena setiap sekolah pastinya punya karakteristik anak masing-masing. Ya seperti itu. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi semua duduk bersama ketika membuat keyakinan ini, baik guru, siswa, warga sekolah semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir nih, yaitu segitiga restitusi. Nah di sini adalah suatu proses dialog. Nanti mungkin di awal tadi sudah disinggung. Di restitusi itu ada dialog dulu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya ketika memecahkan satu masalah, beberapa dari anak biasanya berdialog antara guru dan siswa untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian ada 3 ternyata tahapannya. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, ditanya dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, jadi mereka melakukan apa. Kemudian menstabilkan identitas yang terakhir. Ya ini nanti dikembalikan keyakinan kelas kita apa ketika di sini. Oke, kita lihat kata-kata yang seharusnya nanti mohon berkenan untuk ada Bapak Ibu yang mencoba sama-sama, karena saya juga kemarin sempat mempraktekkan ada kata-kata yang kurang gitu. Ya, jadi ada kata-kata yang harusnya kita tidak ungkapkan ketika di restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi sini ada kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada kata-kata seperti itu. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Dan kamu berhak merasa begitu. Nah ini kata-kata yang menstabilkan identitas ketika menanyakan masalah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah di sini emang menanyakannya masalahnya apa. Kemudian kata-katanya gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tanya kamu lakuin apa gitu. Kamu pasti punya alasan. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini ada kata-kata seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ini menanyakan keyakinan. Nah ini kembalikan. Setelah kita tanyakan dia melakukan apa terhadap temannya atau bisa masalahnya dengan teman lainnya, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas kita apa. Nah maka dari itu keyakinan kelas harus sedikit dan mudah dipahami. Biar anak ingat, oh saya melanggar apa misalnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah di sini. Dan termasuk di sini adalah ada kamu setelah melakukan ini apa konsekuensinya, kamu harus melakukan apa setelah itu. Nah ada di sini. Jadi di sini benar-benar menyelesaikan masalahnya. Terakhir. Nah maka Bapak Ibu mungkin ada yang berkenan memberikan contoh, maka ya silakan Bu Diasa Fitri kayaknya nih masalahnya kita lihat. Kayaknya pengen nyoba. Mana masalahnya? Iya pernah sama
akhir semester. Jadi ketika siswa ini namanya Wulan ya. Nanti kalau Bu Dian Sapitri mau jadi AA siswa berarti Wulan. Ya jadi Wulan. Nah, Wulan ketahuan melakukan kecurangan dan mencontek pada saat pelaksanaan tes normatif. Nah, Wulan membawa catatan kecil dan ketahuan sama pengawas. Pengawas melaporkan kepada wali kelas. Sehingga wali kelas memanggil Wulan. Nah, untuk menyelesaikan masalah Wulan tersebut. Ya, mangga ada yang mau mencontohkan? Bu Dian Sapitri boleh dengan ya silakan Ibu Dian. Ya. Oh iya Dian, dua Dian. Ya mangga. Tepuk tangan dulu ya. Nah di sini nggak apa-apa kalau ada yang benar salah, kita sama-sama mencoba. Semuanya juga di tahap belajar, termasuk saya sendiri. Ya silakan. Yang jadi siswanya siapa? Boleh. Double D. Gimana cari P? Enggak, terangkum. Oh jadi Wulan ya namanya. Ya, tepuk tangan ya semangat. Assalamualaikum. Dede siapa ini namanya? Dede Wulan. Dede Wulan, tahu kan kenapa dipanggil ke sini? Tahu Ibu. Tahu, coba cerita ke ibu. Ya, tadi Wulan bawa kertas kecil Ibu. Apa itu kertas kecil? Maksudnya ada apa ya? Ada contekannya Ibu. Jadi Wulannya contek. Biasanya kan Wulan mah nggak pernah nyontek ya. Tapi Soalnya semalam begadang Ibu belum belajar. Main game. Terus anaknya deh. Jadi pagi-paginya panik Ibu bikin contekan. ya, oke nggak apa-apa sih kalau bukan ini ya. Maksudnya setiap manusia itu memang tidak ada yang sempurna ya. Kalau melakukan kesalahan itu wajar ya. Nanti Dede Wulan nanti Wulan di apa tuh namanya pasti kamu pasti ada alasannya ya. Tadi kan udah dimaksud sama Wulan ya bahwa Wulan tuh kepepet gitu ya karena tadi begadang belum belajar. Tapi begadang ya Wulan. Kenapa ya Wulan? Maaf Ibu kebanyakan main game. Biasanya yang main game kita lagi ya. Ini mah. Oke, ya cewek juga ternyata mahir berarti ya main game ya. Oke, Wulan, coba Ibu pengen tahu Wulan cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru. Wah, gitu. Kalau pengen jadi guru berarti harus ngapain ya Wulan? Harus belajar benar. Belajar yang benar ya. Nah, kalau misalnya Wulan nyontek ya, nanti ulangan nyontek lagi, nanti berikutnya nyontek lagi, kira-kira Wulan bakal jadi guru nggak? Enggak Bu. Ya, ya. Kan kalau mau jadi guru berarti Wulan harus ngapain? Harus belajar sungguh-sungguh Ibu. Harus belajar sungguh-sungguh ya. Gitu. Mau nyontek lagi? Ya, berarti kira-kira kalau kayak gitu Wulan dengan mencontek itu perbuatan benar atau salah? Salah Ibu. Berarti nanti ke depannya Wulan mau ngapain? Belajar yang benar. Terus kesalahannya Diperbaiki, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. benar ya. Jadi Wulan sudah menyadari ya bahwa itu perbuatan yang salah, yang nanti Wulan tidak mengulanginya, yang dan memperbaiki kesalahan Wulan ya. Karena Wulan ingin menjadi seorang guru. Ingat, karena guru itu digugu dan ditiru, berarti harus menjadi contoh yang baik. Kalau mencontek kira-kira jadi contoh yang baik kan? Enggak ya. Insya Allah Wulan jadi guru yang baik ke depannya, sukses dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Hadi ya. Terima kasih Bu Dian Sapitri dan Ibu Dian Restian. Keren ya, menghayati. Keren ya.
semoga kita bisa ya, betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu ya. Bapaknya nggak ada. Terima kasih. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, kita di ujung ya Bapak Ibu, di ujung sesi yaitu kita ke kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu mari bersama-sama menjadi agen perubahan positif di sekolah dalam mewujudkan pembentukan siswa yang berkarakter kuat, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, menciptakan lingkungan yang nyaman, membangun budaya positif dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian disiplin bukan tentang memaksa siswa atau patuh atau siswa untuk patuh, tetapi tetap menginspirasi mereka memilih yang benar. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah disempatkan untuk hadir di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembuatan dan pemahaman keyakinan kelas yang dilakukan di kelas 10-8. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, gimana biar semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Lagi ya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas ya untuk kelas 10-8. Ya, kebetulan ibu oleh kelas kalian juga. Nah, ini bisa digunakan ketika di kelas maupun ketika pembelajaran fisika. Kita tetap pakai kesepakatan kelas ini dan mata pelajaran lain juga boleh ya. Oke, kita mulai. Untuk hari ini ibu mau kesepakatan kelasnya biar semuanya ibu tampung, maka kalian tulis di stiker ya yang akan diberikan oleh ketua kelas dan wakilnya. Silakan dibacakan, diisi kesepakatan kelas apa yang kalian mau. Ya, nanti kan kalian sudah sini. Nanti sekretaris nanti tulis di sini ya, Suci ya. Ya, Suci ya. Kamu apa Bu ya? Ayo, siapa yang mau menulis? Kesepakatan kelas. Oke, nulisnya cepat ya, lalu disimpan di sini. Silakan kesepakatan kelasnya mau apa? Misalnya mau kelas bersih atau mau tertib, mau seperti apa terserah. Dalam pembelajaran boleh, dalam keseharian boleh. Ya, kalau ketua kelas sudah, silakan ketua kelas juga tulis. Cepat ya, silakan langsung ditempel di sini. Ketua kelas juga nulis waktu juga. Nomor 1. Ya, silakan langsung tempel. Ya, langsung sama nih. Ayo Rehan. Tempel langsung. Ya, Pauli. Figur, semangat. Ya, Intan. Ya, lanjut. Cepet ya. Ya, yang pertama ada tidak mengobrol saat guru menerangkan. Saya ingin pelajaran ini penuh dengan menulis.
Asik ada, ini dalam secara umum ya, boleh. Asik ada, kerjain tugas boleh, nyemil, kelas yang nyaman dan kompak, dan belajar itu bermain game, makan snack saat menulis tapi tidak berisik. Kelas bersih, datang ke kelas tepat waktu, tidak berisik di kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu, tidak secara umum bisa kita ambil nomor 2 ini ya, oke, cuci maaf yang sebelah sini kesepakatannya ini peraturan oke, kita lihat yang terbanyak ya. Untuk peraturan buku yang pertama, tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Oke. Di sana nih. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan. Sudah? Terus yang kedua, saling menjaga kebersihan. Ya. Udah yang berapa itu? 2. Tadi apa kata 2? Saling menjaga kebersihan. Yang ketiga, tidak berisik saat guru menjelaskan. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya, saling tolong menolong. Kompak ketika ada kegiatan. Tidak berisik di kelas. Tidak berisik. Datang ke kelas tepat waktu. Saling mengingatkan. Oke, ini ya yang banyak ini. Oke, ini ibu katakan peraturan kelas ya. Gimana kita buat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas kita buat umum. Coba yang kira-kira sama yang mana? Menjaga kebersihan. Ada nggak yang tentang kebersihan lagi? Nggak ada ya? Ya boleh. Yang nomor 1 menjaga kebersihan. Jadi kalau kesepakatan kelas itu sedikit dan baik-baik biar ingat ya. Yang kedua, ada tidak mengobrol saat guru menjelaskan, tidak berisik saat guru menjelaskan. Ini masuk kemana coba? Menghormati ya enggak? Terus saling tolong menolong, enggak ya, beda ya. Kompak ketika ada kegiatan, tidak datang ke kelas tepat waktu juga enggak ya, bukan menghormati ya.
3, berarti 2 saling menghormati ya. Oke, 2, 1 dan 3 sudah ya. Tinggal 4, 5, 6, 7, 8. Saling tolong menolong sama saling mengingatkan masuk ke mana coba? Berarti peduli ya? Hah? Peduli sesama ya. Oke. Yang ketiga peduli, saling peduli. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu nggak ada ya? Oke, nomor 4, tepat waktu mengerjakan tugas. Nah, saling menolong sama kompak juga bisa satu ya, ya enggak? Ya. Tepat waktu mengerjakan tugas dan masuk kelas gitu ya, ya enggak? Berarti kan ini disiplin. Yang tugas dan masuk ke kelas. Kompak ketika ada kegiatan. Nomor 5 berarti kompak ketika ada kegiatan. Oke, jadi semua ikutin ketika ada lomba keagamaan, ikutin olahraga, ikutin, setuju? Ya, nggak ada yang bolong-bolong ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Tuti sudah memberikan tepuk tangan dong. Nah, jadi kesepakatan kelas kita yang pertama menjaga kebersihan. Dan nilai kebajikannya yaitu kebersihan atau kesehatan. Saling menghormati, berarti saling menghormati ya nilai kebajikan. Saling peduli juga, tepat waktu mengerjakan tugas berarti disiplin. Kompak dalam kegiatan itu berarti apa? Solid, gotong royong ya, gotong royong ya. Ini nilai kebajikan dari kesempatan kelas yang sudah kita buat. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat, 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 hebat. Oke, dari itu segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pemahaman dan praktek segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu. Oke, Hasbi, benar kamu berantem sama teman kamu? Benar Ibu. Kok bisa? Kenapa? Karena teman saya udah ngambil pulpen saya Bu. Udah 5 kali bahkan 5 lebih. kali? Iya. Jadi kamu tuh dilaporin teman kamu? Jadi biasanya saya cuekin dan saya dorong juga Bu. Oh gitu, kamu dorong. Kamu tahu nggak? Kamu itu kenapa harus seperti itu ya? Ya, kamu tahu nggak kesepakatan kelas kita itu apa? Kesepakatannya yaitu kita harus menghargai dan saling membantu. Iya, iya betul banget. Kita harus saling menghargai. Kira-kira kamu salah nggak kalau mendorong teman kamu? Awalnya emang kesel sebut tapi emang salah saya juga yang salah. Saking marah. Iya, jadi harusnya kamu seperti apa? Harusnya sih lebih berpikir ke depan ya Bu ya. Karena memang salah juga. Mungkin juga teman saya tersakiti juga Bu. Karena kesehatan mentalnya juga. Betul ya, lain kali jangan seperti itu ya. Ya, lain kali mungkin kamu bisa dengan cara ngobrol baik-baik gitu ya. Misalnya solusinya dengan saling mengganti gitu, seperti itu, jangan harus mendorong ya. Karena kan sesuai kesepakatan kelas kita harus saling menghargai dan saling membantu ya. Ya, gitu ya. Oke, makasih Hasbi. Ya, terima kasih juga Ibu atas sarannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.